pasti pengen banget ya dikenal dunia gitu, pengen banget. Pasarnya sih udah seluruh Indonesia sih, bahkan dari Sabang sampai Merauke sih. Historinya semuanya kan MOV itu kan my own value. Apa yang dimiliki oleh MOV yang orang lain tidak miliki? Itu Entrepreneur Talking with Adi Nadira. Friend, fokus dalam keseimbangan hidup juga bisa menjadi tujuan seseorang untuk berbisnis loh. Kali ini kita akan kedatangan seorang entrepreneur muda yang berpegang teguh bahwa keseimbangan hidup adalah kunci dalam berbisnis, memikirkan dampak baik atau buruk akan produk yang dimiliki untuk lingkungan, orang-orang, dan yang maha kuasa yang membuat entrepreneur muda ini sukses sampai dengan hari ini. Yuk kita lihat bisnis profile dari entrepreneur muda berikut ini. Entrepreneur Talking with Adi Nadira. Welcome Oge. Thank you sudah mau datang hari ini dan mau sharing buat saya dan juga our friend di luar sana. By the way friends, Oge ini adalah seorang duta dari Ende dulu ya. Iya, 2012. Wah keren banget nih, kita hari ini kedatangan orang spesial banget yang dimana dia seorang duta Ende. Lalu mulai merintis dan merambah karir sebagai entrepreneur muda. Nah Oge, kesibukannya Oge ngapain aja sih selama ini? Akhir-akhir ini sih paling ya ngurusin toko, ngurusin brand, terus kayak desain gitu aja sih. Oke. Akhir-akhir ini ya karena pandemi, paling ya karena pandemi kita harus lebih mikir lebih baik lagi gimana nih caranya. Orang-orang kan pada susah tuh luar sana, pasti semua orang ngerasain susah kan. Nggak cuma brand-brand aja, jadi kayak banyak lebih kayak berinovasi sih akhir-akhir ini. Oke, jadi walaupun kondisinya seperti saat ini kita tahu ya, tapi Oge memaksimalkan dengan baik nih, menggunakan waktunya dengan hal-hal positif yang lain. Karena banyak banget waktunya kan, apalagi kemarin ada kita quarantine kan, jadi kayak di rumah aja, jadi kayak lebih banyak desain, terus lebih banyak brainstorming juga untuk model-model baru. Nah berarti banyak banget model baru nanti yang akan di launching ya? Banyak lumayan. Ini juga kayak setelah pandemi kita udah keluarin kayak 4 gitu desain baru. Oh iya, jadi bertapa karantinanya menghasilkan hasil yang produktif. Benar. Gokil banget nih friend. Nah, mau tanya-tanya sedikit tentang MOV atau kita panggilnya MOV ya. Aja. Okay. MOV itu kita mau tanya asal mula atau historinya dari MOV ya. Historinya semuanya kan MOV itu kan my own value. Oke, itu artinya ada ya? Iya, my own value itu kepanjangannya. Jadi dulu waktu SMA itu susah banget nemuin size sendal, size sepatu gitu. Karena kan kebetulan kakinya gede banget nih, kayak 25,5, dan waktu itu kayak maksudnya nggak banyak banget lokal brand yang bisa dilihat karena kan dulu sosial media juga tidak seramai sekarang. Iya. Kan paling tahun berapa dulu? 2000. Mulainya itu sebenarnya udah lama banget. 2011-2010 udah mulai buat sendal. Cuman kita baru ada brandnya itu di 2014 akhir mau ke 2015. Iya. Gitu. Jadi waktu itu awalnya sih susah banget buat sendal. Akhirnya mikir-mikir ya udah mau produksi sendal aja gitu. Oke, berarti kalau tadi bilangnya sekitar 2011 ya? Iya, mulai ada brandnya. 2011 sampai sekarang itu kan lumayan makan waktu banyak ya. Iya, cuma tuh 2011 nggak fokus di sendal, banyak gitu jualnya. Yang dijual banyak. Palu gada, mau gada air. Sambil kibas rambut ya. Oke, kalau kita bicara tadi tentang historinya dari MOV sendiri, itu line distributionnya itu kemana ya? Maksudnya gini, kalau 2011 kan itu belum ada, sedikit lah untuk yang aware tentang digital ya. Platformnya ya. Nah ini berarti online atau offline? Waktu itu sih zaman BlackBerry Messenger. Jadi waktu zaman BBM itu mulai dari kayak minat pink kayak gitu-gitu. Jadi kayak ganti DP terus teman-teman ada yang mau. Dan waktu itu kan kayak ada BBM group yang isinya kalau nggak salah maksimal 30 orang. Nah kayak invite teman-teman buat ada di sana, terus keren banget. Kayak online shop tapi kayak lewat BBM gitu. Dan waktu itu udah zaman Twitter sih, Twitter. Terus jadi kayak nge-post juga di Twitter, dan kebetulan sampai sekarang kita mau aktifin lagi sih Twitter gitu. Jadi memaksimalkan waktu zaman itu hanya broadcast Messenger ya, yang dari BlackBerry tadi. Nah sebenarnya nih yang sangat menarik itu adalah memanfaatkan kebutuhan diri sendiri Oge dulu nih. Kegelisahan sendiri sih. Bahasanya kegelisahan. Senang nggak dapet size gitu kan. Berangkat dari kegelisahan. Iya benar. Nah sebenarnya mungkin orang di luar sana kan selama ini berpikir gimana caranya dapetin atau buka bisnis, mikir udah yang berat-berat gitu. Padahal bisa dilihat dari diri sendiri ya. Bener. Kebutuhan kalian apa, kalau misalnya dari sekitar ternyata nggak bisa provide, ya udah kita bikin gitu kan. Awal dari sana akhirnya orang lain mulai melirik dan bikin gitu. Waduh keren banget. Jadi kalau melihat
selama hampir 9 tahun ya, kurang lebih hampir 9 tahun untuk memulai sesuatu itu kan butuh proses dan ibarat kata akan ketemu beberapa rintangan dan hambatan lah, kesulitan-kesulitan. Nah ini boleh cerita ke kita nggak ketika rintangan apa nih yang terberat pernah Oge alamin dan yang bikin tetap ingin melaju bersama MOV ini? Sebenarnya kan ini kan dari 2011 itu kan nggak fokus dulu ya ke sendal, ke sepatu. Waktu itu masih campur-campur jualnya dan masih banyak jadi reseller gitu. Jadi yang tadi Palu Gada itu yang tadi ya? Jadi sendalnya sih udah produksi sendiri, cuman waktu itu masih yang kayak pre-order gitu. Terus di tahun 2014 akhir, 2015 akhirnya buat brand, maksudnya udah menetapkan bahwa MOV ini adalah sebuah brand sendal, jadi shoes gitu. Terus dari sana mungkin mulai kesusahan yang terasa berat banget adalah ketika tahun lalu buka toko. Malah ketika buka toko lebih berat ya? Iya, karena waktu online kan ngerasa tidak terlalu banyak beban ya. Waktu online paling yang kita operasional itu lebih tinggi banget dan kayak baru sadar setelah kayak wah gila ya kayak gitu. Dan kemarin juga sempat kayak kuliah di luar Bali dan itu bikin kayak ini agak ke pending sedikit karena kebetulan kan yang buat pola sama ngedesain sendiri pribadi, jadi yang eksekusi nanti untuk pembuatan itu tukang. Cuman karena waktu itu di Surabaya kondisinya cukup jauh, tukangnya ada di Bandung sama di Bali. Jadi kayak agak susah gitu ngatur waktunya. Nah waktu itu setelah 2 tahun maju mundur, akhirnya buat toko itu bikin ternyata berat banget kayak gitu operasional dan sebagainya. Karena kemarin online kan kita nggak membutuhkan biaya yang cukup banyak ya, paling cuman wifi sama admin gitu, sama tukang-tukang lah gitu. Cuman kalau misalnya ternyata udah punya store ini biaya rent lagi yang kayak gitu-gitu sih. Sebenarnya fungsi dari toko itu sendiri kan yang untuk display ya? Iya, sebenarnya kayak untuk display. Jadi kan banyak yang request kayak Kak aku pengen coba gitu, apalagi sendal ya riskan banget kan sizing dan kayak setiap model tuh beda-beda. Jadi brand ini punya size yang tiba-tiba mungkin saya pakai 40 nih, tiba-tiba size ini bisa 41 atau bahkan lebih kecil ya. Bahkan di satu brand aja kayak MOV sendiri kita kayak Mules model-model sendal itu setiap modelnya beda. Jadi kayak slip on atau Mules atau sendal atau slides gitu bakalan beda-beda, heel juga beda-beda. Iya. Nah ini menarik sekali ya friend ya. Sebenarnya kalau untuk menentukan suatu bisnis kita nggak perlu melihat peluang apa yang ada di luar, tapi kita bisa melihat dari diri kita dulu nih. Kira-kira kebutuhan kita apa yang tidak mungkin tidak terakomodir dari luar dan kita bisa gunakan sebagai bisnis kita nantinya. Ide bisnis. Asal kalian mau melihat peluang yang ada dan mau mencoba. Dan akhirnya seperti yang kita lihat sekarang, hanya pada saat itu hanya menggunakan messenger dari BlackBerry, Oge bisa memaksimalkan dengan baik dan potensinya malah sampai dengan buka toko dan eksis terus sampai dengan saat ini. Oge, dalam memulai suatu bisnis pasti Oge sudah punya target marketnya untuk sendalnya, untuk MOV sendiri. Nah ini boleh sharing kita nggak target marketnya Oge? Pastinya kan wanita ya, ini kan footwear-nya buat wanita. Terus sebenarnya berarti nggak ngeluarin memang brand untuk laki-laki ya, untuk perempuan semua? Khusus perempuan, karena kebetulan cuma bisa desain buat perempuan. Dan kalau misalnya durability kayak perempuan sama laki-laki beda, belum belajar skillnya itu. Jadi kayak mungkin nanti, tapi sekarang belum sih, fokus dulu. Jadi kalau misalnya targetnya pasti perempuan, terus mungkin usia itu dari SMP sih bisa ya, sekitar 13 tahun gitu masih oke, sampai dengan kemarin sih ibu-ibu juga ada yang beli, tapi tergantung sih, dan kita sendiri kayak 35 masih oke sih. Kalau untuk produk yang dikeluarkan sendiri untuk MOV itu kan semua untuk wanita. Nah, ada segmen lah yang tadi dibilang sama Oge. Cuman pasti di perjalanan akan ada pembiasan ya, dan banyak banget yang saya rasa akan melihat nih gitu. Mungkin ada aku pakai ini deh, atau bahkan orang-orang lain kompetitor yang ibarat kata mereka mencuri lah ide yang Oge miliki gitu. Nah, dalam menyingkapi hal itu, apa yang Oge singkapi lah, itu dalam positif apa negatif? Sebenarnya kalau kita berkecimpung di dunia kreatif, itu udah pasti banget ada yang namanya amati gitu kan, tiru dan modifikasi, dan itu udah biasa banget terjadi. Cuman kalau untuk menghadapi yang benar-benar niru ketiplek gitu kan, misalnya paling itu jadi kayak awalnya sih pasti kesel ya, cuman tapi lama-lama itu menjadi motivasi sih. Kayak oke, berarti kita harus berkreasi lebih lagi nih, apa nih yang bisa kita kembangkan atau enggak, apa nih yang bisa kita lakuin. Tapi kan orang-orang udah aware ya, maksudnya apalagi kayak customer-nya MOV yang udah dari dulu tahu MOV kayak gimana, pasti mereka tahu banget sih kayak kita tuh apa sih gitu. Jadi kayak emang kita dari awal konsepnya udah seperti itu, dan kita kayak terus akan membuat yang seperti itu. Jadi kita nggak pernah berubah, maksudnya kayak tiba-tiba nih buat yang model yang lagi ngetren atau apa, nggak sih, kayak lebih ke
stabil aja sih gitu. Lebih enak itu jadi stabil sih. menurut Oge jadi bukan ganjalan atau sandungan buat Oge sendiri ya dari bisnis ya. Motivasi Iya sih, betul, ya. karena kalau kita udah fokusnya pada itu, jadi kita nggak bisa berkreasi lagi Iya ya. benar. Kalau jadi kesel kan, padahal Iya. kayak sebenarnya itu jadi kayak ngebangkitin kita dan malah jadi kayak agak ada punya perasaan sedikit bangga gitu loh, kayak betul. wow punya aku ditiru nih, nggak masalah sih. Cuman jadinya itu kayak motivasi dan orang-orang pasti udah tahu. Apalagi sekarang zamannya Instagram, mereka udah tahu yang upload duluan siapa kan. Iya betul. Kayak gitu jadi. Nah, dalam menentukan suatu usaha, kita juga harus di awal itu harus memilih di awal target market yang akan kita sasar apa untuk memaksimalkan potensi yang kita miliki dan akan mendapatkan profit yang jauh lebih banyak untuk nantinya. Kalau kita bicara tentang bisnis itu pasti berkaitan erat dengan brand. Kalau menurut sendiri, brand itu penting nggak untuk MOV? Penting ya, pasti penting banget. Apalagi branding kan, memposisikan dan mengidentitaskan brand kita sendiri supaya brand kita lebih dikenal gitu lah sama masyarakat. Brand sama branding itu kan beda kan. Maksudnya kalau branding itu memperkenalkan, memberikan identitas merek kita gitu supaya dikenal sama orang. Terus juga kalau misalnya yang pakai brand ini ngerasa keren nih yang kayak gitu sih, itu kayak penting banget sih. Jadi brand itu ibarat kata identitas kita, identitas produk kita lah ya. Kaitannya tadi kita bicara sebelumnya tentang target market, bahwa Oge saya tanya mengenai challenging jika terjadi ibarat kata orang yang tadi amati tidak komunikasi itu. Nah, untuk brand sendiri kaitannya sama yang tadi, Oge pikir apa yang dimiliki oleh MOV yang orang lain tidak miliki? Sebenarnya sih kita beberapa sandal kita itu kita desain patternnya sendiri. Terus juga di tahun 2015 kita udah mulai pakai bahan kayak ini. Ini displaynya ya, keren banget loh. Jadi kita udah pakai natural dye, budaya bener ya yang dipakai ya. Iya, jadi kita juga pakai leftovernya endek-endek kayak dari perusahaan-perusahaan gitu bisa. Jadi kita udah mulai buat itu berbeda dari situ sih. Jadi kayak kita ngejelasin setiap desain kita itu ada meaning di baliknya gitu, ada artinya. Oh iya. Satu hal lagi friend, untuk produk yang dimiliki MOV sendiri itu memiliki histori sendiri ya. Ada arti dan maksud dari setiap produk yang dimiliki. Benar. Itu dapat ide dari mana tuh? Kan dulu sempat kayak sekolah desain. Iya. Jadi setiap kita buat tugas pasti kan kayak kita harus punya cerita di balik desain yang kita buat. Jadi dari situ udah mulai kayak apa nih yang buat brand kita beda dari yang lain. Jadi sering ngobrol juga sama teman-teman di sekolah gitu. Kita ngobrol juga terus jadi mikir kayak oh ya di setiap desainnya kita buat cerita, misalnya kayak oh ini nih artinya angin, jadi kayak desainnya kayak agak baik gitu. Jadi kayak oh ini angin nih, terus kayak dari apa sih bahannya, kayak gitu-gitu sih. Ada inspirasi tertentu mungkin dari orang lain yang oke kenapa aku mau punya produk yang sama seperti dia nih, ada arti dari ini ada, atau emang ide sendiri nih? Pasti banyak sih yang kayak gitu kan, kayak brand-brand besar di luar dan nggak. Tapi terus terang ini baru pertama kali dengar kalau di Indonesia. banyak banget kayak desainer pasti mereka punya tema tersendiri gitu. Apalagi kayak ngeluarin per season. Tapi Movi dulu awal-awal kita ngeluarin per season. Cuman karena sekarang udah ada toko, jadi kayak harus lebih banyak lagi modelnya, display ya. Jadi gitu. Lebih sering lah kita buat ini. Kayak kapan ada ide ya udah ngeluarin yang baru kayak gitu sih. Kalau pasarnya sendiri memang di Bali aja atau gimana? Awal kita mulai Movi itu sih kita di Jakarta waktu itu. 2014 itu di FX Sudirman di Jakarta. Pertama kali mulai di Jakarta itu juga kita jualnya slip on tenun, slip on natural dye yang kayak gitu, tie dye dan lain sebagainya waktu itu di sana. Terus akhirnya pindah ke Bali itu baru sekitar tahun 2016 sih. Padahal lahir besar di sini. Cuman emang waktu kita mulai awalnya mulai itu di Jakarta. Oke, berkaitan nih tentang impian brandnya sendiri untuk MOV, pengennya seperti apa sih brandnya? Pengen dikenal seluruh dunia atau pengen dikenal seluruh Indonesia? Atau minimal ketika kita ketemu orang nih, aduh happy banget nih bisa lihat dia pakai barang kita. Iya, itu sering banget terjadi. Pengennya sih pasti pengen banget ya dikenal dunia gitu, pengen banget. Cuman kan kayak sekarang ini ya Indonesia aja udah seneng banget kan, apalagi dengan canggihnya sosial media sekarang. Ada banyak banget platform kita jual, terus juga kayak ada Tokopedia, Shopee dan lain sebagainya yang kayak gitu, ada Lazada juga. Jadi kayak banyak banget lah platform yang tempat kita bisa ngejual, yang kayak bisa ngirim barang dan lain sebagainya sih sekarang Indonesia. Dan kita pasarnya sih udah seluruh Indonesia sih, bahkan dari Sabang sampai Merauke sih. Wow, keren banget. Karena online. Karena online kan enaknya itu kan. Jadi memaksimalkan dulu ya platform yang ada. Apalagi di zaman saat ini nih friend, kita memang terbatas lah untuk keluar, terbatas
fasilitas untuk akses kita untuk bertemu dengan banyak orang. Nah, gunakanlah manfaatkan media sosial yang ada ya, digunakan dengan baik. Dan kalau kita ingin memulai suatu bisnis, kita harus tentukan dulu sesuai atau tidak nih brand yang kita miliki dan tujuan bisnisnya seperti apa. Tadi kan juga dibilang kayak nanya apakah bangga nggak konsep ada yang lihat. Itu kayak bangga banget. Kemarin kita terakhir kan pameran pop up market di Jakarta. Itu juga kayak yang datang-datang udah pada pakai sendal mauve, terus kayak wow gitu, dan mereka kayak repurchase lagi, kan seneng banget gitu sih. Perasaannya kayak ada kepuasan tersendiri ya. Terus kayak suka sama seorang artis atau kayak public figure, terus kayak mereka beli gitu kayak gila gitu. Jadi kayak ada kepuasan tersendiri lah gitu kalau misalnya dipakai sama orang yang kita suka, apalagi Iya. Jadi sebenarnya kalau kita ingin memulai suatu bisnis, yang kita lihat pertama kali adalah kita harus menentukan konsepnya kita dulu ya. Target market, brandnya kita harus kuatkan dulu, dan kita harus melihat jangan melulu kita bicara profit, tapi kita melihat kepuasan apa sih yang akan kita dapatkan dari penjualan itu ya. Ibaratnya yang tadi itu, aduh seneng banget nih barang kita sudah dipakai atau digunakan oleh orang lain. Wah ini ya brandnya. Ini nih contohnya. Ini dari, kalau yang ini dari sisa tenun garment. Ini sisa garment? Iya, tenunnya. Jadi kalau nggak salah tuh kantor, jadi kayak ngambil sisanya buat dijadiin sendal. Wah ini salah satunya ya friend ya, yang bisa dilihat di sini bahwa memang produk yang dimiliki oleh OG sendiri adalah memaksimalkan produk sisa bekas garment untuk meminimalisir segala limbah yang terbuang dari produk yang dimiliki. Wah keren banget. Jadi nanti kalian bisa kunjungi di outletnya OG juga, dan bisa langsung masuk ke sosial media ya, platform ya. Nanti kita akan tinggalkan di description box. Paradigma kalau di luar sana orang berbisnis itu biasanya faktor keturunan. Biasanya kalau keturunannya orang tua yang pebisnis, otomatis anaknya pebisnis nih, karena mereka udah tinggal melanjutkan lah. Nah kalau Oge sendiri, orang tua ada sebagai pembisnis atau enggak? Background orang tua dosen. Oke, jadi malah pendidikan. Jadi pendidikan. Emang awal-awal juga mikirnya waktu kecil pengen jadi dosen gitu. Harusnya jadi dosen. Oke, nah yang bikin ibarat kata Oge yang cita-cita dulu pengen jadi dosen, pengen jadi profesi, pokoknya jadi, atau mau tamat sekolah itu pokoknya langsung cari kerja yang pasti. Nah tiba-tiba kok hijrah nih, jadi memutuskan sampai menjadi entrepreneur itu apa ya? Atau boleh cerita sama kita nggak awal-awalnya? Awalnya tuh sebenarnya bisnis itu suka jualan dari kecil, dari SMP bahkan, dari SMP. Jadi waktu SMP udah pernah ikut MLM waktu SMP gitu. Terus juga mungkin kalau dilanjutin udah hebat ya sekarang. Dari SMP udah ikut MLM, terus juga suka kayak jualan apa yang dipakai. Jadi dulu kan emang udah suka banget sama fashion itu dari kecil banget. Bahkan dari SD udah kayak suka mix and match baju. Terus orang tua, ibu sih terutama itu suka banget, dia suka banget fashion sih. Dia kayak suka nonton fashion show. Kita waktu SD ke Bali Fashion Week waktu itu masih ada. Terus kayak sering banget kita nonton Fashion Week yang kayak gitu-gitu. Terus akhirnya di SMP padahal bukan backgroundnya, bukan, tapi emang suka aja. Suka aja. Terus akhirnya kita juga suka nonton kayak ikut carnival dan lain sebagainya gitu. Jadi di bawah alam sadar, bahwa kita jadinya kayak fashion banget gitu waktu itu. Terus waktu SMP suka kayak pakai sepatu, belinya tuh di pasar gitu 50.000. Kayak sepatu lukis. Terus kayak zaman dulu kan ada tuh yang lebih lukis tuh. Lucu banget gitu. Terus aku jual. Nah, mulai dari situ. Padahal belinya di pasar. Kayak itu inget banget harganya kalau nggak salah tuh 35.000. Saya jualnya 100.000, jauh banget. Jauh banget. Tapi mereka mau beli. Waktu itu juga musim kardigan karena nonton Kepompong ya kalau nggak salah, sinetron di SCTV. Jadi kayak pada pakai kardigan gitu, Mikha Tambayong ya waktu itu kalau nggak salah main. Terus kayak udah pakai kardigan, beli di Mangga 2 di Jakarta, selusin waktu pulang ke Bali langsung gelar. Berarti sebenarnya bakat dagangnya sudah lama ya. Jadi kayak pakai tas lucu, terus teman kayak nanya lucu banget gitu, padahal belinya murah banget, cuman mereka mungkin nggak turun ke lapangan gitu loh. Di waktu itu kan belum ada yang kayak mall itu kan ada tapi mereka jualnya masih beberapa brand yang dan harganya cukup tinggi kan kayak gitu. Cuman karena suka banget kayak ke pasar, terus masuk ini itu, jadi udah mulai jualan dari situ sih gitu. Dari sana ya sudah mulai jiwa bisnisnya timbul. Lalu yang buat tercetusnya sampai bikin MOV itu kan karena kebutuhan sandal. Nah ini boleh cerita sama kita juga nggak? Dulu waktu ping me gitu kan kodenya, kalau broadcast messenger, upload foto, DP berubah, ada yang mau nggak gitu kan? Nah mereka oke nih mau beli. Nah itu ada mengeluarkan modal atau bagaimana itu sistemnya?
Waktu itu kan, jadi waktu itu sistemnya pre-order. Jadi pre-order. minat pink gitu. Nanya size, terus kayak kalau ngukur sendal itu kan caranya kita gambar kaki, kertas gitu. Gambar kaki di kertas, terus kita ukur pakai garis. Gampang banget gitu. Paling nanya itu doang. Awal modal 300.000. Awal modal 300.000 uang sendiri uang atau? sendiri. Uang sendiri dari ngumpulin gitu kan. Ya 300.000 gitu. Waktu saat itu lumayan banyak lah gitu kan, waktu SMA. Terus jadinya waktu itu kayak mulai jualan, dari Pink Me itu 300.000 ada. Waktu itu kebetulan sebenarnya itu buat sendiri, itu sendal buat untuk diri sendiri. Mak karena lucu kan suka foto-foto gitu kan. Foto terus kayak minat pink gitu. Tapi emang dagang, jiwa dagangnya ya. Iya, udah. Kalau foto DP bukannya muka, kaki pakai sendal di foto. Waktu itu kayak masih kayak gitu kan, zamannya kayak gitu. Terus jadi akhirnya kayak ganti profile picture BBM, terus akhirnya ternyata banyak gitu loh respon dari teman-teman. Itu cukup bagus, cukup baik saat itu. Terus akhirnya udah, waktu itu kebetulan masih buatnya di Bandung. Dan emang karena sering liburan sih ke Jakarta ke Bandung itu kayak lumayan sering, jadi kayak waktu itu pas ke Bandung buat sendal, di sana kan udah terkenal banget produksi sendal dan sebagainya. Terus akhirnya buat, inget banget itu bentuknya kayak Oxford gitu, kayak sepatu Oxford. Terus akhirnya jual, mulai itu kan ada sekitar belasan lah yang mau pre-order. Dibuat yang 2 awal dulu nih pakai modal 300.000 ini. Terus jadi yang diprioritaskan yang pertama kali yang pertama bales itu. Benar, yang pertama kali kayak mau dong kak gitu. Dan kebetulan teman-teman semua jadi nggak minta DP. Terus dia bayar, baru produksi lagi. Gitu. Jadi dari situ lah mulai kayak kumpulin duit disimpan, kumpulin duit disimpan gitu. Hanya dari 300.000 loh, friends. Dan sekarang bahkan berbuah dengan memiliki satu buah toko ya. Keren banget. Nah, kalau kita bicara tadi 300.000 nih modal, nah sampai akhirnya bisa memiliki satu buah toko, itu memang hanya dari jualan itu atau ada side job lain yang? Ada side job lain sih. Kebetulan event, lumayan aktif di event, jadi kayak dan pernah kerja juga, jadi kayak pernah kerja di orang, terus pernah kerja di event gitu sih. Ya itu kumpulin duit juga dari situ, jadi difokusin deh, duit event dikumpulin buat MOV, duit event dikumpulin buat MOV gitu. Sebenarnya bagus ya friend ya, jadi tujuannya udah jelas nih, pokoknya gimana caranya aku membesarkan MOV ini. Tapi ibarat kata modal, aku tersandung modal lah pada saat itu. Mau nggak mau, modal hanya 300.000 diputar otak, cari kerjaan event lain untuk subsidi nih. Bahkan kemarin pas buat toko, baru beli AC 1, terus kayak, waduh duitnya habis nih mau beli AC lagi ya. Akhirnya udah kerja event buat beli AC. Jadi kayak, kok gue masih kerja, kan mau buka toko, ini mau beli AC gitu. Keren banget loh. Kayak kalau kita bicara tentang tujuan bisnis, setiap orang pasti punya tujuan lah dalam melakukan bisnis. Kalau Oga sendiri tujuan berbisnisnya apa? Sebenarnya kan kita hidup kan harus balance ya. Kalau teorinya ada triple P dari John Elkington, itu People, Planet, Profit. People, Planet, Profit. Jadi kayak profit itu penting, tapi kita juga harus mikirin people sama planet gitu. Cuman kalau kita sebagai orang Bali tahunya kita karena kan manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, manusia dengan Tuhan. Jadi kita tambahin lagi Tuhannya gitu. Jadi kayak sebenarnya buat brand ini maksudnya sukses orang tuh beda-beda. Nah, kalau misalnya Oga sendiri ngerasa sukses itu ketika semuanya ini itu dari tadi profit, people, planet, dan God-nya itu semuanya seimbang kayak gitu. Jadi mikirin brandnya juga ini nggak fast fashion sama sekali, bener-bener slow fashion. Jadi kita buatnya juga limited, nggak terlalu banyak. Stoknya juga nggak terlalu banyak. Kalau misalnya bisa lihat kan kayak di Lazada, Shopee gitu ada sisa stok dan lain sebagainya. Itu kita emang nggak buru-buru banget, karena kita mikirin banget limbah itu hubungannya dengan lingkungan atau itu hubungannya dengan lingkungan. Jadi kita banyak banget juga pakai bahan-bahan leftover dari garment kayak gitu, sisa-sisa garment kayak gitu. Jadi kita buat bisnis ini sebenarnya kayak biar semuanya seimbang, terus kayak kayak memberdayakan juga orang-orang di sekitar kayak gitu, benar-benar pakai yang 100% Indonesia yang kayak gitu sih. Dan tentunya jadi ke Tuhan juga lah gitu kan. Ketika kita udah mikirin lingkungan kita sustainable ya bagus, pasti kan itu juga tujuannya ke Tuhan gitu. Wah, ini sampai speechless ya friend, karena di usia seperti ini memikirkan bisnis sudah ruang lingkupnya sangat luas banget. Sudah memikirkan bukan caranya berpikirnya untuk mencari profit, tapi memikirkan apakah bahan-bahan yang saya gunakan untuk produksi saya, untuk produk saya akan memberikan limbah cukup banyak kepada earth lah seperti itu, atau orang-orang yang bekerja sama saya, orang-orang sekitar saya akan mendapatkan hasil yang cukup maksimal buat mereka. Dan ibarat kata kita dengan memberikan kebaikan dari segala arah, otomatis
itu akan mendapatkan berkah dari Tuhan juga ya. Benar. Percaya atau enggak ya? Wah, Karena keren kan harus banget. seimbang banget nih kayak gitu. Tetap profit pastinya kan, Iya, kalau nggak ada pasti. profit kita juga nggak makan dan nggak bisa Iya. beli yang lainnya. Cuman kayak Nggak bisa Iya. ada sampai saat ini ya. betul, tapi karena kan kita tahu fashion itu kan penyumbang limbah terbesar Iya, di dunia. Iya. Jadi salah satu yang terbesar lah. Jadi gimana caranya supaya emang sih pasti nggak akan lepas lah, apalagi yang namanya sendal, sol dan lain sebagainya juga pasti ada lah yang kayak ada limbahnya gitu kan. Cuman bagaimana meminimalisir limbah tersebut yang kayak gitu-gitu sih, lebih ke sana sih mikir. Terus staff-staff di belakang, terus kayak semua tukang dan sebagainya mendapatkan profit yang cukup, mendapatkan gaji yang cukup, salary yang oke, yang kayak gitu-gitu sih. Kita pikirin banget kayak gitu. Keren banget lo, Ge. Sampai speechless mau ngomong apa. Maksudnya itu kepikiran ya untuk membuat sesuatu yang seperti itu. Itu memang dari awal berdiri Move sudah dipikirkan dengan baik atau seiring berjalannya waktu? Sering berjalannya waktu. Waktu awal sih memang kita udah mulai dari awal kita buat pun udah campurannya ada tenun kayak Oke. sisa-sisa pabrik ya, sisa-sisa garment juga. Itu terinspirasi karena menjadi duta enggak Iya, atau karena waktu itu kayak suka buat terus kayak sisanya banyak nih Iya, gitu. iya, Terus iya. akhirnya udah deh dibuatin Daripada jadi kebuang limited. ya. Jadi dibuang. Karena kan sendal tuh dikit kan. Iya, iya. Pakainya gitu. Bisa dipakai pattern Iya, apa terus gitu. kayak kita bisa juga buat kayak patchwork gitu, jadi setengah-setengah gitu. Oke. Abis itu paling yang kayak gitu-gitu sih awalnya kayak kepikiran dari banyaknya sisa-sisa kain, limbah-limbah itu akhirnya kepikiran untuk kayak sisa-sisa ini kita bisa jadiin apa ya, jadiin apa. Kalau sekarang kan orang udah buatnya scrunchie apa sih, kayak ikat rambut Iya. atau apat dando gitu, dan kita kebetulan bisa ya sepatu ya sepatu. Tadi kaitannya kan Oge bilang kan segmen pasar dulu di Jakarta ya. Nah, untuk memindahkan ibarat kata paradigma market saya di Jakarta nih gitu. Yang Oge lakukan di sana untuk memperbesar Move itu hanya dengan punya store atau ada ibarat kata menggunakan offline karena kan store-nya baru di sini kan. Baru di sini. Nah, dulu apa yang Oge lakukan tuh di Jakarta tuh? Waktu di Jakarta kita sering ikut market sih. Oke. Market, terus beberapa bazar-bazar Iya, itu iya. kemarin juga pop up market. Di Jakarta kita lebih sering kayak pop up sih. Pop up apa ya? Pop up Ini market jadi istilahnya. kayak toko tapi cuman dalam jangka waktu tertentu gitu loh. Oke. Itu ada kerjasama mungkin ada coffee shop apa ikut Ada di sana iya, gitu ya. jadi kayak ada coffee shop, kita kayak sewa space, Oke. terus beberapa brand gitu sih. Kebetulan kemarin terakhir sama brand-brand teman-teman di Bali sih yang Oh, kita berangkat iya. ke sana gitu. Jadi yang event dalam waktu dekat ada rencana mau ikut? Ada ini bulan Agustus kita Jakarta Fashion Week. Wow, jadi memang sudah tersegmen dengan baik. Kelasnya pun beda ya, kalau kita bilang, karena dari kuantiti pun nggak terlalu banyak. Iya, gitu. Jadi benar-benar kita bikin ya udah, aku mau bikin aku punya sendiri deh gitu di segmen yang berbeda. Iya, bener ya. Benar-benar. Sebenarnya kita pengen banget kadang-kadang kuantitinya banyak, cuman kan karena banyak yang pakai sisa garment, Iya. jadi bahannya nggak terlalu banyak. Jadi kita nggak bisa buat terus-terusan Nah, apalagi gitu. kalau bisa sisa garment, otomatis kan dia punya mungkin slot sisanya nggak banyak. Otomatis ngikutin juga ya limitnya jadinya. Iya, limitnya bener-bener limit banget. Kadang aja dari sisa itu kita cuma bisa buat 12 size, ya udah segitu aja. Tapi ada nilainya sendiri loh. Jadi orang lain nggak bisa pakai kembar sama saya ya. Iya. gitu kan. Jadi Ada beberapa yang memang karena kita pakai sisa, ya udah jadi nggak ada yang kembar. Nggak ada Paling yang mungkin kembar, orang ya. bisa niru modelnya, tapi nggak niru patternnya gitu. Oke, Oge sendiri ada motivasi apa Ge dalam berbisnis? Misalnya ketemu masalah berat sekali terus Oge bilang ya udah aku mau give up nih ngurusin MV. Tiba-tiba langsung Oge mikir ya udah sayang loh ini baby aku harus tetap Iya. terusin. Nah itu yang bikin Oge tetap termotivasi apa? Sebenarnya kan kalau brand MOV sendiri tuh udah kayak anak kan, udah dibawa dari Iya. zaman dulu, dari sebelum dipatenkan brandnya juga, sebelum punya Dari awal SIP emang dan lain MOV. sebagainya, itu udah MOV namanya, Oke. gitu kan. Jadi udah my own value gitu. Jadi udah dari dulu lah namanya MOV. Jadi mikirnya ini tuh kayak anak sendiri, kayak udah dibesarkan, masa iya sih mau tinggal gitu. Sempat pastinya sempat banget ya down. Terus apalagi sekarang kan udah makin banyak brand, Iya. manusiawi nggak sih down Betul. itu. Mulai kayak ngerasa aduh gila ya saingannya udah mulai Udah mulai banyak. banyak. Tapi kan kayak pasar itu pasti ada aja, dan orang Iya. kalau misalnya udah suka sama satu brand pasti aja bakalan balik lagi ke sana, Iya, balik iya. lagi gitu. Dan seneng banget sih kalau misalnya temen-temen yang di luar sana udah beli terus mereka tahu kualitas juga, itu Iya. super happy sih. Jadi dari situ tuh kayak ngebangun juga. Kadang-kadang komen-komen customers itu yang bikin makin kayak semangat untuk terus berkarya gitu loh, semangat untuk terus bikin model baru, semangat terus untuk produksi, dan semangat untuk terus ngejalanin Move gitu loh. Jadi sebenarnya poinnya di sini adalah gimana caranya kita memikirkan bukan hanya pada saat kita menjual saja, tapi after sales-nya Iya, nih kita feedback dari mereka.
feedback dari mereka karena itu akan membangun buat kita Benar ya banget, untuk benar. jangka panjang. Ingat, untuk membangun suatu bisnis plan itu bukan dipikirkan hanya dalam jangka pendek, tapi jangka panjang. Itu sudah dibuktikan oleh Oge sendiri yang memiliki suatu tujuan yang sangat berbeda mungkin dengan orang-orang di luar. Memikirkan dari segi kalau kita di Bali namanya Trihita Karana, gimana caranya kita memikirkan agar semua selaras, balance, seimbang itu dengan orangnya, dengan Tuhan, dan juga dengan lingkungan sendiri. Nah, karena itu tentukanlah tujuan dan motivasi kalian dalam berbisnis. Karena itu akan menjadi suatu pedoman kalian dalam setiap menentukan langkah kalian dalam bisnis kalian. Ini adalah segmen yang paling ditunggu-tunggu oleh kita semua. Dari tadi kita bicaranya agak berat nih, Ge. Kita mau tantang wanita cantik di sebelah saya ini untuk masuk ke First Question Challenge. Tujuannya adalah gimana caranya seorang entrepreneur itu menghadapi segala problem atau challenge yang akan ditemui ketika berbisnis, ya. Cepat tanggapnya dalam menyikapi suatu masalah. Nah, kali ini masalahnya adalah pertanyaan dari saya ini. Oke. Nah, jadi saya mau tanya-tanya, Oge harus jawab dengan cepat dan apa aja yang ada di kepala langsung. Oke. Oke. Waduh. Pertanyaan pertama, bisnis adalah Bisnis adalah anak. anak, Iya. baby tadi ya. Iya, anak harus dibesarkan dengan Oke, baik. great. Meninggalkan masalah atau merangkul masalah? Merangkul masalah. Nah, ini boleh diceritain kenapa? Karena orang selalu bilang kan nikmatin aja dulu sedihnya. Masalahnya kalau nggak dirangkul, masalah itu kalau nggak dirangkul kita nggak tahu gimana cara ngatasinnya. Kalau kita cuma ninggalin aja kan kayak ya udahlah gitu. Terus kayak kalau merangkul tuh kayak jadi tahu cara menghadapinya. Oke. Jadi ketika kita ada masalah lagi yang lebih besar, kita udah pernah nih ada masalah. Oh, great point. Yang ketiga, membangun bisnis bersama keluarga atau teman. Keluarga. Nah, kenapa nih? Keluarga itu nomor satu sih. Karena keluarga nomor Nomor satu. Oke. Brand adalah Brand adalah identitas. identitas. Kenapa? Kayak KTP sih brand, identitas saya gitu. Brand itu kalau identitas, maksudnya brand itu kan branding kali ya identitas ya. Kalau brand itu adalah gimana suatu merek dikenal oleh masyarakat sih. Oke. Berarti itu gimana caranya itu identitas produk Iya, saya nih harus benar. dikenal sama semua orang ya. Jadi misalnya kalau ketemu jalan, sudah tahu dia tuh Itu brand gitu. Move gitu. Oke. Nah, brand lokal yang sering kamu pakai. Produk kalau sendal produk sendiri. Kalau baju it's Kaminella. Berarti sekarang sudah ada masuk ke produk baju lagi? Apa cuma? Enggak. Oh enggak. Oke. Temen sih itu. Lokal atau global brand? Kalau untuk dipakai lokal, Lokal. tapi pengennya menjadi brand global juga. Oke, keren banget ya. Kelihatan banget nih, memang jiwa entrepreneur ada di diri Oge. Kenapa? Karena ketika kita berikan pertanyaan, Oge langsung jawab dengan lugas, jelas, dan padat. Dan ada arti dari semua jawaban itu ya. Kan sih tadi kayak awalnya apa ini? Ditanya apa, padahal enggak ya. Nah, Ge, sebelum kita akhiri, Oge boleh dong kasih kita tips atau motivasi atau poin-poin penting yang mungkin akan memberikan inspirasi buat our friend di luar sana. Spontan aja ya. Iya, boleh. Paling kalau misalnya kayak ingin memulai sesuatu itu pertama harus dengan aksi, Oke, Dan doa. action. dan doa. Pokoknya kalau udah ada aksi, pasti semua akan mengikuti kok. Oke, jadi apa yang kalian rencanakan lebih cepat dikerjakan. Jangan hanya jadi rencana Iya, saja. benar dan Betul. jangan lupa selalu ditulis. Kalau Oke sih biasanya kayak selalu ditulis di kaca. Jadi kan saya paling ngaca tuh hari ini, oke, semangat nih kayak gini, kayak gitu. Oke, jadi semua divisualisasikan. Benar. Entah itu boleh ditempel di cermin seperti Oge, entah zaman sekarang bisa di HP kok, wallpaper HP ya. Benar banget. Jadi untuk apa sih? Untuk merimain kalian jika terjadi sesuatu hal yang menyebabkan kalian, aduh udah lelah ini pokoknya, tapi kalian akan lihat kembali hot button kalian apa. Betul. Visualisasikanlah ya friends. Nah, Ge, sebelum kita akhiri, boleh dong minta Oge bilang bye friends gitu. Bye friends. Friends, fokuslah pada tujuan bisnis kalian masing-masing. Nikmati proses dalam menuju kesuksesan kalian. Dan jangan pernah takut gagal karena berusaha. Takutlah gagal karena hanya berdiam diri dan tidak melakukan usaha apapun. Believe in me, action is the key of all success. So, just take action. Saya Ade Nadira, sampai jumpa di e-talk selanjutnya. Bye friends! E-talk, Entrepreneur Talking with Ade Nadira.